Firman yang saya mau bagikan tentang Sabat. Sabat salah satu unsurnya menunggu atau menanti-nantikan Tuhan. Jadi bukan cuma memelihara hari atau komitmen ada satu hari atau satu minggu atau setiap jam kita saat teduh 1 jam per hari untuk kita sisihkan agar kita bisa berdoa sendirian. Sabat itu maknanya luas, tapi mari kita lihat dulu dalam firman Tuhan intinya apa. Kita buka bersama-sama Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan 14 menghormati hari Sabat. Prinsip Sabat sudah ada sejak purbakala, bahkan ketika penciptaan dunia. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan bekerja 6 hari, lalu hari ke-7 dia berhenti. Lalu sudah ada dari hukum Taurat, ya hingga hari ini. Prinsip ini masih ada, meskipun aplikasinya rohani. Nah, mari kita baca terlebih dahulu Yesaya 58 ayat 13 dan 14 menghormati hari Sabat. Saya bacakan ya semua. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Katakan amin. Amin ya. Prinsip Sabat adalah berhenti. Nah, coba katakan berhenti. Ya, prinsip Sabat adalah menanti. Katakan menanti. Prinsip Sabat adalah menunggu. Jadi Sabat itu bukannya tidak melakukan segala sesuatu. Sabat itu bukan berarti tidak beraktivitas. Malah justru Sabat itu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Pernah sekali waktu saya membawa jemaat ke Israel, waktu itu kebetulan saya ada di Yerusalem. Nah, hari itu hari Sabtu. Kalau orang Yahudi memelihara hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Nah, jangan sampai salah naik lift yang Sabat, bukan lift untuk turis. Nah, lift yang Sabat itu nggak perlu tekan tombolnya, dia naik setiap level. Jadi kasihan kalau kita mau naik ke level yang cukup tinggi, berarti kita harus satu persatu dulu. Karena dilarang. Bangsa Israel dilarang untuk bahkan mengangkat jarinya menekan tombol lift. Biarkan lift itu yang bekerja. Mereka harus beristirahat penuh. Nah, saya kira sebagai orang asing ya kan, menarik, tapi agak aneh kalau dengan kebudayaan kita. Hingga pada waktu saya mau makan malam dengan tim yang ada, pergi ke restoran yang dibawa di lobi hotel tersebut, saya melihat di situ banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Israel. Mereka lagi nyanyi-nyanyi, pakai baju putih hitam, ada orang tua, ada orang muda, ada anak kecil berlarian dan sebagainya. Mereka nyanyi-nyanyi, makan dan sebagainya. Mereka bukan tidak berbuat sesuatu pada hari Sabat, mereka melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Kalau hari biasa mungkin mereka bekerja, bukan mungkin, pasti mereka bekerja. Hari itu mereka menikmati hidup dengan keluarga. Oh, mengertilah saya. Intinya Sabat itu bukan hanya istirahat, tapi hari kenikmatan. Nah, Sabat kalau di dalam konteks mikronya, namanya Selah. Bukan Sabat seharian, tapi kalau kita nyanyi contohnya akan ada bagian-bagian kita tarik nafas supaya nanti oktavnya lebih tinggi. Segala sesuatu itu selalu ada masa breaknya, ada pause. Selah dalam lagu, selah dalam segala sesuatu. Tidak tentu harus seharian penuh, tapi bisa berhenti sejenak untuk menarik nafasnya, berhenti sejenak untuk mengerahkan tenaga, berhenti sejenak supaya kita bisa atur terlebih dahulu segala speednya. Nah, karena itu Selah. Tapi kalau Sabat dalam skala besarnya, makronya adalah tahun Yobel. Setiap 49 tahun
segala sesuatu dibebaskan, tanah juga dan sebagainya. Jadi ada Sabat, ada Selah, ada Yobel. Ini yang dilanggar oleh manusia sepanjang zaman. Mengapa? Karena manusia tergesa-gesa. Semua orang tamak dan serakah, mempekerjakan dengan cara yang di luar batas manusia. Manusia itu tidak tahu menunggu. Kita ini kadang-kadang nggak tahu kita ini sedang mengejar apa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajari oleh Tuhan untuk belajar jadi orang yang menanti.